Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada sore hari ini barangkali masih ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyambutan terhadap hari ulang tahun proklamasi negara Republik Indonesia. Mari ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih melaksanakannya dipersilahkan untuk melanjutkan dengan sebaik-baiknya. Kami pun juga ikut terkesan bahwa peringatan ini memang harus kita kenang terus-menerus agar supaya kita juga selalu ingat. Ingatnya itu harusnya kita barengi dengan rencana-rencana pengisian kebaikan di dalam alam kemerdekaan itu untuk selanjutnya. Kita harus lebih maju, harus lebih baik ya ke depannya agar supaya kita betul-betul menjadi pejuang begitu. Karena ternyata perjuangan mengisi alam kemerdekaan dengan kebaikan-kebaikan itu sebenarnya juga tidak kalah beratnya dengan perjuangan tatkala di saat Soekarno-Hatta menghadapi musuh, menghadapi penjajah yang pada saat itu juga membawa senjata yang sangat membahayakan. Namun sekarang ini justru musuh kita sulit untuk kita deteksi begitu. Oleh karena itu mari kita selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa Indonesia sekarang jadi alam yang merdeka. Namun di samping itu kita selalu berdoa mudah-mudahan kita mampu untuk mengisi alam kemerdekaan itu dengan kebaikan-kebaikan dan kemajuan-kemajuan di dalam bidang apapun begitu. Seraya mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita juga tercatat sebagai umatan wahidatan dari Rasulullah SAW itu. Karena bimbingan Rasulullah kita menjadi umatan wahidatan, umat yang nomor satu, yang terbaik begitu, dan kita tercatat sebagai sahabat Rasulullah yang mutakhir begitu. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian, kalau kemarin dulu saya menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, yaitu kemarin kita dilarang untuk menyaingi tawaran saudara kita. Jadi kalau sudah ada penawar yang pertama, kemudian kita datang langsung di hadapan mereka itu kita naikkan tawaran kita supaya barang itu jatuh kepada penjenengan, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena itu nanti akan merusak hubungan antara kita. Bahkan kemungkinan kalau terjadi demikian itu nanti akan terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga akhirnya satu sama lain itu akan terjadi pertengkaran. Karena bisa jadi perebutan apa yang akan dibeli ya, karena itu menyinggung perasaan orang lain begitu. Kadang-kadang kalau yang dinaiki ya tawarannya itu kadang-kadang tersinggungnya begini loh, sing duwe duit ki kowe tok apa piye lah. Kadang-kadang begitu. Lah kalau sudah kata-katain seperti itu kan juga orang akan marah juga begitu. Kan terjadi. Oleh karena itu memang juga kita harus mengedepankan etika, mengedepankan akhlakul karimah baik di dalam semua kegiatan apa saja. Termasuk tawar menawar itu kita juga harus melihat dulu lah, karena kita punya hak
mereka punya hak yang dikatakan khiyar itu ya. Kalau khiyar itu belum diselesaikan ya, jangan kemudian Bapak Ibu kemudian menawar yang lebih tinggi ya, karena nanti akan merusak hubungan di antara kita. Nah, pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian, ini ternyata agak di luar ini ya, di luar rel jual beli, namun juga masih jual beli. Namun kalau kemarin adalah masalah dagangan, kalau sekarang ini menjual pohon dan buah-buahan. Artinya pohon yang sudah ada buahnya itu bagaimana begitu. Maka di sini menjual pohon dan buah-buahan itu dijadikan beberapa subtopik, yaitu pada sore hari ini saya nanti akan matur yaitu satu topik, yaitu menjual pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukan. Ya. Jadi menjual pohon kurma yang telah dilakukan penyerbukannya. Jadi kalau pohon kurma itu tidak berbuah itu harus diserbukkan begitu. Penyerbukan itu artinya terjadi pembuahan. Jadi harus dibantu dengan tenaga manusia. Jadi benang sarinya itu harus ditempelkan ke putik daripada bunga kurma. Jadi serbuk pohon pohon yang jantan ya, yang punya serbuk itu nanti dikawinkan dengan ini putik yang dimiliki oleh pohon kurma yang betina begitu. Jadi pohon kurma itu ada jenis betina, ada jenis jantan begitu. Nah, tanpa dilaksanakan penyerbukan dengan bantuan manusia, maka pohon kurma itu akan sangat sedikit buahnya. Tapi kalau penyerbukannya dibantu oleh manusia, berjalan dengan baik, begitu buah kurma itu akan menjadi banyak begitu. Oleh karena itu orang-orang saudara-saudara kita di Arab ya, itu kalau petani kurma itu ya mereka musim bunganya itu ya sudah dia kerja keras memanjat pohon kurma itu untuk mengawinkan ini pohon kurma yang sedang berbunga itu. Nah, makanya kalau di sana itu ada, karena saya pernah juga dititipi ini benang sari kurma ya. Jadi serbuk kurma itu untuk jamu begitu katanya ya, begitu ya, untuk jamu. Ternyata pada waktu itu saya juga dapatkan satu botol kecil itu harganya pada saat itu 10 real. Ya, 10 real itu untuk jamu apa begitu ya. Jadi karena saya dititipi sehingga akhirnya saya carikan betul-betul di sana ada orang jual begitu ya, sehingga saya dapatkan itu. Di dalam hadis Rasulullah yang tertera di dalam kitab Nailul Autor ini nomor 2849 disebutkan bahwa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fasamaratuha lilladzi ba'aha ila ayyastarital mubta'u wa man ibta'a abdan famaluhu lilladzi ba'uhu illa ayyastarita mubta'u. Rawahul jamaah. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli pohon kurma sesudah dilakukan penyerbukan, maka buahnya bagi penjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Dan siapa yang membeli hamba, maka hartanya bagi penjualnya, kecuali kalau pembeli mensyaratkannya. Hadis riwayat jamaah. Ini maksudnya, jadi walaupun ini ternyata berkait dengan
dengan orang ya, berkait dengan hamba begitu ya. Walaupun itu pohon kurma tetapi ternyata ini juga berkaitan dengan hamba. Ya, hamba yang dijual tuh ya, ada yang punya harta, ada yang tidak begitu. Nah, ini sama dengan pohon kurma ini dijelaskan bahwa siapa yang membeli pohon kurma sesudah dilakukan penyerbukan, jadi bunganya itu sudah diserbukkan, sudah dikawinkan begitu, walaupun belum masak buah kurma itu, maka buah kurma itu menjadi hak penjualnya. Kecuali kalau pembeli mensyaratkan. Ya, mensyaratkan, nah ini saya beli sekian, nanti bunga yang sudah diserbukkan itu tetap jadi hakmu misalnya, nah itu menjadi haknya si pembeli begitu ya. Atau sebaliknya, ini saya beli sekian, nanti buahnya tetap jadi milikmu begitu, jadi miliknya penjual begitu ya. Tetapi kalau tidak ada syarat ya seperti itu, maka bunga kurma yang sudah diserbukkan kemudian dijual, karena yang menyerbukkan itu adalah penjual ya, kalau tidak disyaratkan tadi, maka buah kurma walaupun sudah dibeli pohonnya itu menjadi hak daripada penjualnya. Begitu. Begitu pula halnya kalau orang ya, hamba tadi. Hamba ini kalau dijual oleh tuannya sedangkan dia memiliki harta. Ya, karena kemarin juga sudah saya menyinggung hal itu. Namanya hamba saya itu ikut orang kaya, bekerja sekuat tenaga tetapi tidak dibayar, ya tidak dibayar. Karena apa? Karena dia sudah dibeli, ya sudah dibeli entah dari siapa begitu yang menguasai. Karena pada saat itu memang ada namanya hamba itu ada. Ya, tapi bedanya kalau budak itu kan kemarin sudah saya jelaskan. Kalau namanya budak itu dibayar. Ya, kalau hamba itu tidak dibayar karena sudah dibeli dari tuan yang pertama begitu. Namun demikian ada pula menjadi tuan ya, menjadi bos lah ya. Kalau di Indonesia itu bos ya, walaupun di situ tinggal bekerja saja, paling nanti diberi makan misalnya. Itu tapi juga ada yang bos itu yang baik hatinya. Mungkin hamba itu tetap diberikan sekedar untuk tabungan dari belakang misalnya, ada juga ya, karena pribadi seseorang itu kan memang berbeda-beda begitu ya, sehingga si hamba itu bisa menabung, punya tabungan. Dan tatkala dijual oleh si tuannya itu, maka dia punya harta, punya tabungan ya, punya tabungan. Maka kalau itu dijual tanpa syarat, maka tabungan itu menjadi miliknya si bos yang lama sebagai penjual. Ya, tapi kalau disyaratkan ya mungkin bisa juga menjadi hak daripada pembeli. Ya, begitu. Kalau yang membeli itu orang Islam, otomatis si hamba itu mesti akan dimerdekakan begitu. Tapi kalau yang menjual belikan itu orang-orang yang non Muslim, itu tetap diperlakukan sebagai hamba begitu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga terus berjalan, sehingga terjadi jual beli pohon ya, pohon di sini mesti aja dicontohkan pohon kurma, namun mesti aja itu tidak berlaku hanya pohon kurma saja. Mungkin mangga ya, mungkin bisa juga tanaman pertanian ya, padi, jagung mungkin bisa juga ya. Pohon jagung itu kalau musim kemarau kan tidak ditunggu hasilnya, buahnya.
Karena apa? Karena pohonnya, batangnya, daunnya itu digunakan sebagai pakan ternak. Nah, itu bisa juga kalau itu sudah berbuah, walaupun itu belum tua, tetapi sudah ada calon buahnya itu, maka buah itu menjadi milik daripada penjual, orang yang menjual. Ya, tetapi kalau disyaratkan ini sawah saya ini saya jual, nanti ada tanamannya. Perjanjian itu biasanya begitu. Nah, itu monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena agama kita sudah mengatur yang demikian. Kalau kita melakukan hal-hal yang semacam itu, ya harus kita bicarakan bersama antara penjual dan pembeli agar supaya jual beli itu betul-betul selaras dengan tuntunan Islam. Ya, karena tujuan jual beli itu kan kemaslahatan bersama begitu, untuk mengejar kebaikan. Ya, sing ora duwe duit ben diison duwe duit karena menjual apa yang ia jual. Ya, orang yang butuh itu hal yang dijual itu ya bisa mendapatkan apa yang ia harapkan begitu. Jadi kemaslahatan lah tujuannya. Jadi jangan sampai jual beli yang dituntunkan oleh Rasulullah ya, sehingga menjadi ajaran Islam itu jangan dinodai dengan kejelekan-kejelekan begitu. Saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Tolong Ustadz Ovi apabila sudah ada yang ingin bergabung ya, walaupun seberapa nanti kita sampaikan begitu. Monggo Ustadz Ovi. Iya. Dan Mitra Pas, semoga silakan untuk Anda yang pengen bergabung mumpung masih ada waktu, kita undang di SMS maupun WhatsApp 085277999901. Untuk teleponnya di 0295385877. Untuk panjenengan sudah bergabung sore hari ini ada dari Pak Samsi. Assalamualaikum Pak Jamhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten merdeka. Ya, merdeka. Ini mengenai jual beli buah. Sering terjadi transaksi nebas buah yang masih di pohon. Yang artinya kan semua buahnya ditebas. Itu apa boleh? Terima kasih, matur nuwun. Iya, terima kasih Pak Samsi. Jadi terutama bagi para bapak-bapak yang biasa istilah bahasa Jawanya itu nebas ya. Jadi nebas itu membeli buah yang masih di pohon gitu ya. Bahkan ada yang istilahnya ijon ya. Ijon itu kalau buah itu sudah berbunga, bunga saja belum kelihatan buahnya, itu kadang-kadang sudah ada yang menginginkan dibeli. Nanti pemeliharaan selama membesarkan buah itu menjadi tanggungan mereka berdua, apa menjadi tanggungan pembeli saja atau menjadi tanggungan dari penjual saja, itu tinggal kesepakatan kita. Sebenarnya begini Pak Samsi, jadi kalau jual beli semacam buah ya, buah istilah nebas itu sebenarnya boleh tetapi kalau sudah kelihatan buahnya, itu menurut tuntunan agama. Ya, apalagi kalau sudah tua begitu ya kan, kalau tua kan tidak harus nunggu yang muda. Kalau sudah tua begitu kan semuanya menjadi hak daripada si pembeli. Tetapi kalau masih masih muda, masih kerontil begitu ya, nanti biasanya molor waktunya. Itu juga menjadi kesepakatan apa tidak begitu ya. Misalnya seorang penebas ya, seorang pembeli mengatakan bahwa ini buah apa ya, mangga atau mungkin kelengkeng atau mungkin apa ya, buah apa saja yang di pertanian atau di mana aja. Ini saya beli, tetapi nanti buah yang masih muda itu kami tunggu sampai nanti tua. Ya, tinggal kesepakatannya. Kalau sepakatnya itu boleh sampai tunggu sampai tua, ya tuanya itu kan waktunya tidak terbatas, kira-kira saja berapa minggu atau berapa bulan gitu. Makanya kalau jual beli begitu itu Pak Samsi harus betul-betul jelas. Sekarang itu sudah ada buahnya, harus sekarang juga dipetik ya.
Apakah mungkin si pembeli itu minta nanti menunggu sampai tua sehingga harus mundur berapa minggu? Ya, itu sebaiknya disepakati. Ya, disepakati. Sebab kalau namanya buah, ya mangga dan lain sebagainya itu kadang-kadang kan waktu menunggu usia tua itu kan lama juga. Karena apa? Ini sudah ada yang tua, tapi ada yang masih muda, ada juga yang masih baru berbunga. Nah ini kalau nunggu yang masih baru berbunga kan harus nunggu lama itu. Ya mesti aja kalau alangkah baiknya kalau kesepakatan itu dibatasi dengan waktu. Sudah nanti mundurnya berapa bulan gitu ya. Ya sebenarnya tinggal kesepakatan kita kok sebenarnya itu. Begitu Pak Samsi, sebenarnya nebas itu sebenarnya ya inilah apa namanya kalau Rasulullah kan mengatakan itu ada dakma yuribuka ilama yuribuk. Tinggalkan apa yang tidak meragukan bagi kamu dan tinggalkan hal yang meragukan bagi kamu. Kalau nebas itu kan ragu-ragu. Engkau hasil lagi apik apa ora, engkau terkena serangan hama atau tidak, begitu. Baik itu si pembeli maupun si penjual itu masih ada tanda tanya begitu. Tetapi kalau nebas yang sudah tua itu sudah pasti. Padi misalnya sudah kelihatan menguning semuanya, itu bisa dibayar langsung dipotong begitu. Ya, jadi memang kita ya dituntun oleh Rasulullah itu yang kira-kira pasti begitu loh. Begitu Pak Samsi ya. Jadi afdalnya orang lepas itu kalau sudah tua ya sudah bisa kita lihat buahnya. Namun kalau masih baru muda atau apalagi baru berbunga itu ya jadi harus ditinggalkan mestinya. Karena apa? Karena istilah ijon ya, ngijon itu artinya masih dalam tafsiran begitu ya. Itu nanti akan mengundang ini ada rasa kecewa, ada rasa senang begitu. Kalau kebetulan buahnya jadi baik, nanti si pembeli senang, si penjual yang gelo, wah jual tak tebas noisen nom jebule wah ya dadi nabi ngono. Nah, intinya dalam akad itu jangan sampai lah ada yang getun atau gelo gitu tadi ya. Padahal itu kalau namanya jual beli itu kan biasanya ini ya hak pilihnya itu ya khiarnya itu kan memang dikehendaki sekarang begitu ya, sehingga nanti tidak akan menimbulkan masalah di belakang hari begitu. Oleh karena itu kami minta kepada bapak-bapak para petani pohon ya, ini supaya betul-betul kalau memang itu dijual ya harus ikhlas, nanti hasilnya bagaimanapun ikhlas. Begitu pula yang membeli. Jangan kecewa kalau nanti hasilnya menurun, ya gitu ya. Yang kita minta kan ini. Tapi juga kalau misalnya nanti hasilnya baik, si penjual ya jangan gelo gitu. Demikian Pak Samsi, barangkali Ustadz Ovi sudah sudah ada yang antri untuk mengajukan pertanyaan, monggo. Iya, ini ada satu pertanyaan barangkali menjadi pertanyaan penutup karena juga sudah ada ini Ustaz. Iya. Bagaimana jika ada orang yang menyewa pohon buah-buahan Ustaz? Misalnya saya punya pohon jambu, lantas ada orang yang datang ke saya menawarkan untuk menyewa pohon jambu saya untuk beberapa tahun. Apakah hal seperti ini lumrah dan boleh Ustaz? Dari Mas Rifan. Iya, terima kasih Mas Rifan ya. Ya itu hampir sama itu dengan pertanyaan Pak Samsi tadi. Kalau Pak Samsi itu nebas, kalau ini nyewa gitu. Nyewa itu juga sama sebenarnya, teka-teki. Apalagi kalau nyewa itu risikonya lebih berat itu sebenarnya. Pohon kelapa misalnya itu kayak biasa ada yang itu menyewakan pohon kelapa 1 tahun berapa gitu ya. Iya. Paling tidak kan buah kelapa itu berapa bulan itu ya kan cukup lama juga. Kalau nanti itu tidak berbuah selama 1 tahun si penyewa rugi gitu. Tapi kalau buahnya itu banyak nanti si pemilik pohon itu yang merasa rugi. Nah, oleh karena itu paling afdol, paling baik jual beli itu yang sudah kelihatan barangnya.
Ya, cuma kita nyewa pohon kemudian menjual buah yang belum matang, belum tua, itu ya kita masing-masing harus siap secara mental. Ojo ngelani hasil apabila tidak sesuai dengan yang kita harapkan, begitu. Iya, Ustaz. Sekaligus penutup, Ustaz. Ya, terima kasih. Ini karena sudah waktunya saya harus undur diri. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih Ustadz Ovi, juga Bapak-bapak, terutama Pak Samsi ya yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kami. Mudah-mudahan membantu menambah ilmu pengetahuan kepada kita sekalian. Sekali lagi mohon maaf dan mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, waktu sudah usai dan tentunya juga Ovi harus segera pamit dari kajian kitab Nailul Autor di sore hari ini. Berjumpa kembali di Jumat depan di jam yang sama dalam kesempatan yang lebih baik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.